Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi dalam program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini Kamis 10 November 2022 bersama saya Nanang Setiawan. Kita akan membahas tema-tema terkini bersama narasumber yang terpercaya tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan pembentukan undang-undang pada 3 tahun rezim Joko Widodo didominasi oleh kepentingan oligarki. Adapun dominasi tersebut disebut oleh Bivitri terjadi pada hampir semua undang-undang yang telah diterbitkan. Terbaca secara jelas proses pembuatan undang-undang dalam 3 tahun terakhir ini lebih banyak mengutamakan oligarki, kata Bivitri Susanti dalam forum PMSI bertajuk Kemajuan Terbalik Indonesia pada hari Kamis 3 November 2022. Sementara itu, peneliti Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Nailul Huda, menyoroti perekonomian Indonesia yang semakin memburuk dalam 3 tahun terakhir. Selain karena COVID-19, kata dia, buruknya ekonomi juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Apa bahaya UU Pro oligarki? Apakah di era Jokowi oligarki kian mencengkram? Lantas apa dampaknya bagi masyarakat? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Lutfi Afandi dari Indonesia Justice Monitor. Assalamualaikum Bung Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nanang. Alhamdulillah, sehat Bang ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bung Lutfi, berbagai rancangan undang-undang yang mulanya akan disahkan memunculkan polemik di masyarakat. Apakah peraturan-peraturan tersebut merupakan perpanjangan tangan dari kekuatan oligarki, Bung? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, dalam sistem politik demokrasi itu tentunya masuknya berbagai macam kepentingan oligarki ya dalam pembuatan undang-undang itu merupakan satu keniscayaan gitu. Sistem politik demokrasi itu menjadikan para politisi ya dan para penguasa itu di satu sisi ya, di satu bidang, di satu sisi, dan para pengusaha di sisi yang lain itu saling berkelindan gitu, jadi satu gitu. Karena masing-masing itu saling butuh ya. Jadi ada simbiosis mutualisme antara politisi lalu kemudian para penguasa di satu sisi dengan para pengusaha di sisi yang lain gitu. Ya, jadi mereka saling membutuhkan antar satu dengan yang lain, dan para politisi serta para penguasa membutuhkan dukungan finansial, dukungan logistik gitu untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan mereka, sementara para pengusaha membutuhkan dukungan kekuasaan untuk apa? Untuk untuk mempertahankan dan membesarkan bisnis mereka. Jadi mereka ini saling membutuhkan ya antara politisi lalu kemudian penguasa di satu sisi dengan para pengusaha di sisi yang lain. Nah, jadi jika saat ini ya itu berbagai macam rancangan undang-undang atau undang-undang yang mendapatkan penolakan dari masyarakat, itu memang patut diduga kuat bahwa RU tersebut atau undang-undang tersebut memang perpanjangan tangan dari kekuatan oligarki gitu. Ya, karena logikanya begini, jika ada undang-undang atau rancangan undang-undang sudah sesuai dengan kehendak rakyat atau memang betul-betul diinginkan oleh rakyat itu RU tersebut atau rancangan undang tersebut atau undang-undang tersebut, kalau betul itu kemudian diinginkan oleh rakyat, kan nggak mungkin itu rakyat menolak gitu. Jadi artinya kalau rakyat menolak, ini pasti ada keinginan yang nggak sesuai dengan keinginan rakyat. Nah, pertanyaannya keinginan siapa itu gitu. Nah, yang paling mungkin adalah keinginan para oligarki yang mereka mengusulkan rancangan undang-undang, menyusun rancangan undang-undang
ya sampai kemudian apa namanya pada proses berikutnya pengesahan itu ke atas dasar kepentingan dan keinginan oligarki. Ya kalau rakyat menolak artinya apa? Artinya kan ada problem di situ gitu. Ini suara siapa sebenarnya yang disalurkan begitu. Ya kalau suara rakyat mestinya rakyat menerima. Tapi kenapa rakyat menolak? Nah itu pertanyaannya. Demikian. Iya, Bung Lutfi. Dari penjelasan Anda tadi, apakah di era Jokowi saat ini adalah bentuk utama dari oligarki politik di parpol? Bentuk utama itu yakni hadirnya orang-orang kuat sebagai penentu keputusan atau strong decision maker, direpresentasikan oleh orang-orang yang punya modal kapital dan sosial yang amat besar. Apakah betul yang demikian itu? Lantas apa pengaruhnya, Bung Lutfi? Ya, jadi begini, ini harus diakui ya bahwa justru di dalam partai politik inilah yang apa namanya merupakan tempatnya, sarangnya, ya berkumpulnya para oligarki gitu. Apa namanya yang merupakan representasi dari oligarki ya saat ini yang paling yang menjadi contoh nyata apa namanya oligarki itu sendiri gitu. Bahkan kalau kita perhatikan hampir semua partai politik begitu ya, kalau mau tidak dikatakan memang seluruhnya itu dimiliki oleh siapa? Oleh para pemilik modal besar. Silakan Anda absen mulai dari partai politik A sampai Z itu kalau di belakang itu pasti kalau tidak ada satu dua para pengusaha-pengusaha besar yang berada di baliknya gitu, para pemodal-pemodal besar gitu. Nah, alasannya kenapa kemudian oligarki itu ingin menguasai partai politik atau kemudian mengontrol partai politik itu sebenarnya sederhana. Karena apa? Karena berbagai macam keputusan apa penting yang menyangkut tentang nasib bangsa dan kemudian berbagai macam hal itu ya itu ditentukan oleh partai politik gitu. Jadi kenapa kemudian oligarki itu punya kepentingan terhadap partai politik karena partai politik ini luar biasa apa namanya pengaruhnya luar biasa kemudian diberikan kewenangannya ya untuk kemudian menentukan berbagai macam apa namanya arah gitu ya. Itu diberikan kepada siapa partai politik ya dan kemudian dengan para legislatornya terutama. Nah, sebutlah misalnya perumusan dan pengesahan undang-undang. Ini kalau nggak ada peran partai politik dan legislator nggak mungkin gitu. Lalu kemudian penentuan calon anggota dewan, ya, ya penentuan calon anggota dewan mulai dari tingkat daerah sampai kemudian tingkat pusat, ya DPR RI misalnya. Itu nggak mungkin kalau tanpa peran partai politik karena semua orang yang daftar itu atas ACC-nya dari partai politik gitu. Sampai kemudian penentuan siapa yang menjadi wali kota, siapa yang menjadi bupati, siapa yang menjadi gubernur, siapa yang menjadi presiden, semuanya ya apa namanya pasti melibatkan partai politik. Ya, Bung Lutfi, Ya. bagaimana manifestasi oligarki politik dan oligarki ekonomi di era Jokowi ini, Pak? Ini Dan sebentar tadi apa, Pak? Ya, sebelum selesai tadi ya maaf ini. ya maaf. Jadi itu semua karena peran dari apa namanya partai itulah kenapa kemudian oligarki itu punya kepentingan untuk melakukan kontrol terhadap partai politik. Nah, karena itu ya partai politik dalam sistem demokrasi itu tidak pernah bisa dilepaskan dari kehadiran dan pengaruh dari siapa? Dari oligarki gitu ya, dari pengaruh oligarki. Partai politik itu pasti akan selalu dimanfaatkan oleh oligarki. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka dan tujuan-tujuan ekonomi mereka. Gitu. Jadi apa namanya dan pengaruh dari intervensi oligarki terhadap partai politik ini tentunya sangat buruk menurut saya gitu. Kenapa? Karena berbagai macam kebijakan, regulasi dan penentuan para penguasa itu mulai dari level daerah sampai presiden misalnya itu harus sejalan dengan kepentingan dari oligarki. Jadi itu dampaknya itu. Dampaknya ketika partai politik ya dikuasai oleh oligarki, maka kemudian berbagai macam apa namanya kebijakan termasuk penentuan kepala daerah legislator dari daerah sampai pusat itu hampir pasti akan selalu sejalan dengan kepentingan oligarki. Nah, jika demikian maka kepentingan rakyatlah yang hampir pasti diabaikan ya dan lebih parah lagi pasti akan dikorbankan gitu. Jadi lagi-lagi rakyat itu hanya jadi alat legitimasi ya apa namanya yang kemudian disebut-sebut ketika kampanye tetapi kemudian ketika sudah berjalan tuh proses politik ya rakyat ditinggalkan dan diuntungkan siapa? Yang diuntungkan oleh oligarki.
Nah, itu yang menyebabkan karut marutnya berbagai macam problem di apa berbagai macam negeri, terutama di Indonesia ya, karena diantaranya karena hal tersebut. Iya. Menyambung pertanyaan saya tadi, Ya. Bang. Eh, ini manifestasi oligarki politik dan oligarki ekonomi di era now, di era Jokowi Ya. ini gimana dan apa bahayanya, Bang? Ya, jadi kalau kita baca sekarang itu sangat terlihat jelas, Mas Nana. Jadi kalau untuk misalnya bertanya bagaimana sebenarnya manifestasi politik dan apa namanya ekonomi di apa era Jokowi, yang kemudian apakah itu apa kental nuansa oligarkinya atau tidak, menurut saya itu sangat kental sekali, terlihat sangat jelas lah ya. Saat itu terlihat sangat jelas di dalam politik. Misalnya di Indonesia itu masih ada istilah yang disebut dengan apa, presidential threshold. Nah, ini jelas sekali. Jadi presidential threshold atau kemudian ambang batas apa penentuan seseorang itu bisa jadi calon presiden atau tidak, ya itu 20% gitu. Itu artinya hanya orang-orang tertentu yang didukung oleh partai politik yang notabene itu merupakan apa namanya oligarki yang bisa menjadi presiden. Nggak bisa semua orang sekarang itu mengajukan diri, saya ingin jadi presiden, saya ingin, nggak bisa ya. Ya pertama harus dapat dukungan dari partai politik, yang kedua dukungannya pun harus minimal 20% dari suara itu gitu ya. Nah, jadi apa namanya itu pasti apa terkanalisasi kan apa kepada hanya berapa partai politik, dan itu pasti akan dapat dikontrol ya dengan sangat mudah oleh oligarki tadi gitu. Jadi artinya siapapun nanti jadi presidennya, Mas Nanang, ya siapapun nanti presiden yang terpilih pasti adalah presiden yang dikehendaki oligarki. Nggak mungkin nggak, tidak mungkin tidak, itu pasti gitu. Ya, kenapa? Karena dari mulai proses rekrutmennya saja, ya dari mulai proses rekrutmen Anda mau jadi calon presiden atau tidak, itu harus melalui partai politik yang notabene dalam partai politik itulah sarangnya oligarki itu. Nah, dalam konteks apa namanya produk undang-undang juga, misalnya banyak sekali undang-undang yang ditengarai itu dirancang ya dan kemudian disahkan karena pesanan dari oligarki. Ya sekitar 3 tahun terakhir lagi kita tarik itu, misalnya ada beberapa undang-undang yang sangat kental dengan aroma oligarki. Yang paling rame ya penolakan itu undang-undang Omnibus Law. Itu yang kemudian disahkan tahun 2020 lalu begitu ya. Lalu kemudian undang-undang minerba yang pembahasan sangat singkat. Ini juga ditengarai ya untuk kemudian kepentingan para pengusaha mineral dan batu bara begitu ya. Undang-undang HPP berikutnya, yakni Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ini yang kemudian terbaru gitu. Itu juga sama ditengarai untuk memanjakan para pengusaha-pengusaha gitu ya. Dan jangan lupa ada Undang-Undang IKN gitu. Undang-Undang Ibu Kota Negara yang juga ini buat kepentingan siapa sebenarnya IKN itu? Ya, kepentingan rakyat seluruh Indonesia atau kepentingan oligarki. Nah, jadi ini tentu sangat berbahaya gitu. Karena ketika apa para pengambil kebijakan itu dikuasai, dikontrol oleh oligarki, maka jangan harap cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, itu akan terwujud gitu ya. Bahkan bisa jadi sebaliknya. Rakyat pasti akan apa semakin sengsara, sementara oligarki semakin kaya raya, semakin sejahtera gitu ya. Nah, maka di sini kemudian nanti apa efeknya berikutnya adalah akan terjadi jarak pemisah yang pasti akan sangat lebar antara orang kaya dengan orang miskin. Inilah potensi konflik ya apa bahaya yang kemudian akan timbul ketika kemudian sudah tidak bisa dikontrol lagi tuh jurang yang sangat lebar antara orang kaya yang notabene mereka adalah para oligarki dengan dan para pemilik modal ya dengan kemudian rakyat gitu. Nah, pasti tidak akan terjadi harmonisasi ketika itu terjadi gitu. Bahkan dampaknya itu pasti akan sangat besar ya. Apa namanya apalagi kalau kemudian kebijakan-kebijakan itu bukan hanya apa tidak mensejahterakan rakyat, malah yang terjadi adalah memiskinkan rakyat. Nah, ini yang sangat berbahaya, Mas Nana. Iya, Bung Lutfi, kinerja Presiden Jokowi dinilai oleh banyak kalangan dianggap tidak baik. Apakah memang masalah utamanya adalah orang-orang di sekitar Presiden, Bung? Ya, ini bahasanya santun ya, tidak baik ya. Ada yang mengatakan buruk gitu ya. Jadi begini ya, tentu orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang punya kepentingan tertentu ya, yang ada di sekitar presiden itu punya andil besar lah ya dalam apa namanya saya katakan dalam apa istilahnya dalam kehancuran bangsa ini gitu. Maksudnya orang-orang bermasalah di sekitar para penguasa itu tentu punya andil besar untuk membawa bangsa ini kemana gitu. Termasuk dalam era Jokowi ini. Nah,
Tetapi kalau kita lihat, selain itu ada hal yang berpengaruh gitu ya, yang sangat berpengaruh dalam apa namanya yang kemudian berpengaruh terhadap nasib dari bangsa ini gitu. Yang ini jarang sekali diperhatikan apa itu. Ya ini sistem apa yang diterapkan gitu. Jadi kalau kemudian tadi disampaikan itu punya pengaruh untuk mengambil kebijakan, ya hampir pasti iya. Apalagi para pembisik-pembisiknya gitu ya, atau orang-orang yang diminta untuk berikan masukan, itu pasti punya pengaruh besar. Tetapi ya jangan lupa ya bahwa mereka itu ada dalam sebuah sistem tertentu gitu. Nah, sistem inilah yang kemudian membawa kehancuran yang lebih besar lagi terhadap bangsa ini gitu. Jangan lupa kalau kita lihat sistem politik yang diterapkan adalah sistem ya sekuler, dan kemudian ekonominya ekonomi kapitalis gitu. Yang kalau kita lihat dua-duanya ini kan klop ya satu sama lain, tetapi kalau kita lihat dampaknya ini sangat besar. Tidak pernah ada dalam sejarah sistem ekonomi kapitalis itu yang kemudian punya dampak mensejahterakan rakyat, kecuali kemudian mereka mensejahterakan para elit saja gitu. Jadi bukan hanya sekedar siapa orang-orang yang ada di sekitar para penguasa, tetapi sistem apa yang diterapkan oleh para penguasa tadi gitu. Nah, jadi jika sistem yang diterapkan itu masih demokrasi sekuler, ya sistem ekonomi yang diterapkan itu masih sistem ekonomi kapitalis, maka kehancuran sebuah bangsa itu tidak bisa dihindarkan. Nah itu bahayanya di situ. Ya, terakhir Bung, pekatnya warna oligarki dan kapitalis Indonesia telah menyusahkan rakyat. Lalu bagaimana cara menyelesaikan persoalan ini, Bung Lutfi? Ya, cara menyelesaikan secara tuntas itu maka tidak lain ya dengan cara yang pertama itu menyingkirkan terlebih dulu ya ideologi yang membawa bangsa ini selama ini kemana gitu ya, dan ideologi itulah yang harus disingkirkan terlebih dahulu, termasuk di antara turunlah sistem politik yang diterapkan, sistem ekonomi yang diterapkan ya, seperti yang saya katakan sistem politik demokrasinya yang harus disingkirkan, sistem ekonomi kapitalismenya itu kemudian harus disingkirkan, lalu kemudian diganti dengan apa, dengan sistem dengan ideologi yang tentu menjamin kebaikan ya, ideologi dan sistem yang menjamin kemaslahatan buat masyarakat, dan itu sudah teruji gitu. Nah kalau kemudian kita mau tawarkan secara objektif, secara jujur hanya ideologi Islam dan hanya sistem Islam ya dengan berbagai macam perangkatnya, politiknya, ekonomi, sosial dan seterusnya, yang akan mampu membawa sebuah masyarakat dan bangsa ya menjadi masyarakat yang makmur ya, masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Ya, jadi sistem itulah yang ketika kemudian diterapkan seluruh syariahnya secara kafah, secara totalitas dalam naungan khilafah Islami, itulah yang akan membawa masyarakat menuju kebaikan. Nah, jadi selama ya yang bercokol di sebuah negeri itu politiknya demokrasi sekuler, lalu kemudian ekonomi kapitalis begitu ya, politiknya oportunis dan seterusnya, maka nggak akan pernah selesai. Maka harus diganti, digeser itu caranya ya, maka diganti dengan yang sudah terbukti ya, dan juga memang sesuatu hal yang memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti, jaminan itu pasti. Demikian. Iya. Baik, terima kasih Bung Lutfi atas pemaparannya. Semoga menguatkan kita sebagai manusia-manusia Indonesia ini untuk berjuang melawan kediktatoran oligarki ini. Jadi lucu sekali ya, ternyata negeri ini bukan dipimpin oleh presiden tapi dipimpin oleh oligarki. Kayaknya seperti itu. Iya, betul. Baik, terima kasih Ya, atas sama-sama. kedatangannya Bu Lutfi. Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan. Insya Allah. Baiklah, para pemirsa kabar petang yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Lutfi dari ya sebagai pengamat politik dan sebagai orang-orang yang ini ya barisan anti oligarki. Insya Allah nanti akan banyak seperti beliau. Baik, insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa untuk like, subscribe, kemudian komentar positif dan sebarkan ke teman-teman Anda, ke handai tulan Anda, ke kolega Anda, dan insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Saya Nanang Setiawan, pamit undur diri. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pamit ya. Waalaikumsalam.